Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ali Munir. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara atau membahas mengenai gimana sih caranya sukses kuliah di Jogja seperti itu. Karena kebetulan saya adalah mahasiswa di UIN Jogja, maka akan saya membahas tips dan trik sukses kuliah di Yogyakarta seperti itu. Karena yang saya alami dulu untuk bisa kuliah di Jogja itu susahnya minta ampun. Mulai dari ragu karena tidak punya biaya sampai dengan ketidaktahuan saya orang kuliah itu kayak mana, apa yang harus saya lakukan jika saya ingin kuliah di Jogja seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman sekalian bagaimana agar teman-teman itu jika pengen kuliah di Jogja itu bisa berhasil seperti itu. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah ketika teman-teman sudah lulus dari jenjang SMA, teman-teman harus mencari tahu kampus apa yang akan teman-teman pilih, kampus dan kotanya apa, wilayahnya di mana, kampusnya di mana. Misalnya saya dulu yang pertama kali saya lakukan adalah yang pertama kali saya pikirkan saya ingin kuliah di UIN Jogja. Jadi kampus dan lokasinya itu udah saya tentukan lebih dulu. Itu yang pertama kali saya lakukan. Kemudian yang kedua adalah mencari jaringan atau kenalan orang yang kiranya dia sedang berada di kota tersebut atau bahkan kuliah barangkali jika ada di kampus yang teman-teman impikan. Cari kenalan misalnya kakak senior dan lain sebagainya, atau barangkali saudara yang tinggal di kota tersebut. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menggali informasi, untuk dijadikan sumber informasi mengenai kota atau kampus impian teman-teman untuk kuliah. Kemudian mencari info seputar jurusan yang ada di kampus tersebut, jurusannya apa saja. Info ini teman-teman cari dengan tujuan jurusan apa yang akan teman-teman pilih nantinya. Nah, info tersebut bisa teman-teman dapatkan bisa melalui internet, situs internet, ataupun melalui jaringan atau kenalan yang teman-teman punya. Misalnya ada kakak senior teman-teman yang lebih dulu kuliah di kampus tersebut. Nah, di sana teman-teman bisa tanya ke kakak senior tersebut jurusan di kampus itu ada apa aja gitu. Kemudian nanti teman-teman baru menentukan jurusan apa yang akan teman-teman pilih. Kemudian selanjutnya, langkah yang ketiga setelah teman-teman menentukan jurusan pilihan teman-teman, selanjutnya adalah teman-teman perlu mencari tahu informasi seputar jalur masuk ke kampus tersebut. Seleksi masuknya itu ada apa aja. Misalnya kalau di UIN Jogja itu ada SNMPTN, SBMPTN, SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, dan jalur mandiri. Ada juga jalur prestasi. Nah, itu perlu teman-teman gali, cari informasinya. Jalur masuknya apa aja, kemudian jadwal pendaftarannya kapan, jadwal tesnya kapan. Nah, setelah mengetahui jalur masuknya apa aja, silakan teman-teman pilih 1, 2, atau 3 jalur masuk yang paling ringan. Kalau di UIN itu yang paling ringan itu ada jalur masuk SPAN PTKIN, UM PTKIN, dan jalur mandiri itu paling ringan, paling mudah ujian tesnya seperti itu. Nah, setelah menentukan jalur masuknya apa aja, nah, selanjutnya teman-teman mencari tahu atau mencatat jadwal pendaftaran hingga tes masuk pada masing-masing jalur tersebut. Misalnya SPAN PTKIN pendaftarannya kapan, terakhir kapan, UM PTKIN pendaftarannya kapan, mandiri pendaftarannya kapan dibuka, sehingga selanjutnya teman-teman itu bisa langsung melakukan pendaftaran. Apakah jadwalnya lebih cepat SPAN PTKIN, UM PTKIN, ataupun jalur mandiri seperti itu. Nah, biasanya dari sejak masa dibukanya pendaftaran hingga masa tes masuk itu, tes ujian itu kan biasanya ada jangka waktu kisaran 1 bulan tuh. Nah, jangka waktu kosong itu bisa teman-teman manfaatkan untuk mencari info lebih lanjut mengenai biaya hidup di kota Jogja, misalnya kos-kosan harganya berapa, kemudian juga biaya per semester kalau kuliah di kampus
UIN misalnya di kampus tersebut tuh biayanya berapa. Nah, ketika teman-teman tahu biayanya berapa, tinggal teman-teman mengumpulkan dana atau biaya untuk hidup di kota tersebut, misalnya Jogja seperti itu. Dari jangka waktu 1 bulan tadi itu teman-teman bisa membuat perencanaan. Misalnya sebelum tes masuk, aku seminggu sebelum tes masuk, aku mau berangkat ke kota Jogja misalnya. Nah, dari sana teman-teman bisa antisipasi berapa biaya berangkatnya yang harus disiapkan, berapa bayar kos 1 bulan di kota Jogja misalnya. Ini teman-teman bisa nabung, bisa menyiapkan dana terlebih dahulu. Kemudian langkah yang keenam adalah teman-teman mulai berangkat ke kota Jogja. Kenapa saya sarankan berangkat terlebih dulu? Yang pertama adalah untuk mengurangi rasa penasaran atau rasa ketidaktahuan teman-teman bagaimana sebenarnya situasi atau lingkungan hidup yang ada di kota Jogja misalnya, di kota teman-teman yang ingin tuju seperti itu. Sehingga nanti teman-teman ketika kuliah itu tidak kaget lagi, atau ketika teman-teman mau tes itu teman-teman itu sudah tahu banyak tentang misalnya soal-soal apa saja yang biasanya diujikan di perguruan tinggi tersebut. Karena akan sangat berbeda kesempatan untuk mendapatkan informasi lebih banyak mengenai kampus atau tes masuk di kampus tersebut, misalnya di UIN, antara teman-teman ketika masih di rumah dengan teman-teman berangkat langsung ke kota tersebut akan sangat berbeda. Peluang mendapatkan informasi lebih banyak itu tentu ketika teman-teman udah berada di Jogja atau berangkat ke Jogja seperti itu. Maka langkah lebih baiknya jika teman-teman itu tidak perlu menunggu lulus atau tidak di kampus tersebut untuk berangkat. Alangkah lebih baiknya sebelum tes masuk teman-teman langsung berangkat ke Jogja misalnya, ke kota tujuan. Kemudian langkah yang ketujuh adalah sebelum tes ujian masuk perguruan tinggi, teman-teman itu bisa memanfaatkan waktu untuk latihan soal, latihan mengerjakan soal. Nah, soalnya dapat dari mana? Ya, dari berbagai sumber, bisa dari kakak senior teman-teman, bisa dari internet, bahkan bisa membeli langsung. Apabila soal-soal tersebut dijual, misalnya di soal-soal prediksi dijual di sekitaran kampus teman-teman, misalnya di sekitaran kampus UIN Jogja, misalnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa latihan dulu, mencari banyak informasi, biar nanti ketika ujian itu udah mateng gitu. Kemudian langkah yang ke-8 adalah mengikuti tes masuk. Nah, ketika teman-teman mengikuti tes masuk jalur masuk perguruan tinggi, misalnya jalur masuk UIN melalui jalur UMPTKIN misalnya, saya sarankan ketika teman-teman tes masuk itu menganggap proses ujian itu sebagai rekreasi itu, sehingga teman-teman itu tidak minder, kemudian tidak takut, tidak kaget dan lain sebagainya, tidak grogi dalam mengerjakan ujian, sehingga yakinlah. Anggap aja rekreasi itu kalau lagi tes masuk, lagi ujian tes masuk itu anggap aja rekreasi, lagi main-main, seneng-seneng. Nah, itulah fungsinya kalau teman-teman itu lebih dulu berangkat ke kota tujuan, misalnya ke Jogja. Karena beda ya, kalau teman-teman itu udah berangkat ke kota Jogja misalnya untuk tes masuk itu serasa rekreasi, itu semuanya serba baru, serba kagum. Oh, ternyata Jogja kayak gini ya. Oh, seneng ya aku udah nyampe Jogja misalnya seperti itu. Sehingga ketika ujian segala stres dan keraguan teman-teman, ketakutan teman-teman itu menjadi hilang. Nah, itu fungsinya teman-teman lebih dulu berangkat ke kota Jogja seperti itu. Kemudian setelah teman-teman selesai tes masuk itu kan ada jangka waktu sampai dengan pengumuman. Carilah info-info lain, info-info seputar biaya kampus per semester berapa misalnya, info-info jalur masuk lain, jalur masuk jadwal selanjutnya misalnya seperti apa, biayanya berapa, apa yang harus teman-teman persiapkan, apa yang harus teman-teman pelajari, soal-soal apa yang harus teman-teman kerjakan atau latihan terlebih dulu sebelum tes masuk tersebut. Carilah info-info lain, misalnya lagi
info seputar dunia kerja. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti nggak lulus, teman-teman akan nganggur di kota Jogja itu mau ngapain, mau kerja apa. Daripada teman-teman pulang ketika misalnya nggak lulus, mending teman-teman kerja dulu di perantauan di kota Jogja misalnya, seperti itu. Cari pengalaman baru daripada di rumah nggak ada kerjaan, nggak ngapa-ngapain tuh kan. Misalnya cari info antisipasi seperti itu. Jika teman-teman nggak lulus nanti mau kerja apa misalnya, seperti itu. Kemudian langkah yang ke-9 adalah teman-teman udah pengumuman nih, apakah teman-teman lulus atau tidak. Kalau teman-teman lulus, ya syukur, silakan diikuti langkah selanjutnya. Kalau misalnya teman-teman tidak lulus, nah teman-teman harus memutuskan teman-teman mau kerja apa selama menganggur berada di Jogja 1 tahun ke depan, seperti itu. Nah, lain halnya kalau teman-teman misalnya lulus, langkah yang ke-10 adalah silakan teman-teman melakukan registrasi ulang, itu namanya. Kalau di UIN itu ada registrasi ulang, di UIN Jogja itu ada registrasi ulang bagi mahasiswa yang lulus tes, seperti itu. Nah, info itu bisa teman-teman dapatkan di website kampus yang dimaksud. Misalnya lulus di kampus UGM, ya cari info registrasi ulangnya itu di kampus UGM. Kemudian kalau di kampus UIN Jogja, di UIN Sunan Kalijaga, ya cari infonya itu di laman website UIN Sunan Kalijaga, seperti itu. Kemudian lagi jangan lupa bagi teman-teman itu untuk mengambil peluang beasiswa untuk mahasiswa baru. Kalau di UIN itu ada namanya beasiswa KIP kuliah. Kalau dulu itu masih bidik misi, sekarang udah ganti namanya menjadi KIP kuliah. Nah, itu biasanya dibuka pas awal semester. Jadi pendaftaran beasiswa KIP kuliah itu dibuka di awal semester kalau di UIN Jogja, seperti itu. Bagaimana tata cara pendaftaran dan apa yang harus teman-teman persiapkan ketika teman-teman sudah lulus tes masuk dan diterima di UIN misalnya, apa yang harus dipersiapkan untuk mendaftar di beasiswa KIP kuliah, akan saya bahas di kesempatan berikutnya. Untuk pembahasan kali ini kiranya cukup sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Nah, bagi teman-teman yang punya pertanyaan lain seputar kiat sukses kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atau kiat sukses kuliah di Jogja lah, seperti itu, silakan teman-teman tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar di bawah. Besok akan saya bahas dan akan saya jawab. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.